beli rumah dulu apa haji dulu? Ada yang bilang beli rumah dulu lah karena itu kewajiban, haji jika mampu. Atau ada yang bilang juga haji dulu lah, doa beli rumah di sana. Sebenarnya manfaat yang didapat ketika kawan-kawan haji, biar manusia kan sukanya kan dalam tanda kutip iming-iming, Zat. Ketika udah ngeluarin misalnya 300 juta, 400 juta gitu ya. Kita ngomong furoda misalnya. Terus kan mikirnya, ya kalau nggak ada returnnya balik ke gua apa ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Allah selalu jaga Ustadz Zul ya. Amin wa iyyakum. Jazakumullah khair. Wah iya, waduh hadir di sini bahas spesial haji kayaknya asik nih Ustadz nih. Karena sebenarnya Anda mau curhat ya, mudah-mudahan juga teman-teman yang lagi nonton juga ikut merasakan ya. Anda pengusaha, tapi belum haji Ustadz, dosa nggak ya? Aduh, punya duit ya. Tapi memang subjektif ya. Tolak ukur mampu tuh kan seperti kita tahu kan pelajaran zaman SD gitu ya. Rukun Islam. Nanti nyampe ke haji bila mampu. Ya. Nah, ini kan menjadi polemik Ustadz. Ada yang punya duit 1 miliar, dia bela-belain buat haji. Merasa mampu. Tapi ada yang punya duit 10 miliar, ada aja alasannya, bisa jadi mungkin ada uzur syar'i yang tadinya misalnya dia belum punya rumah, dia harus biayain orang tuanya, misal dia harus nafkahin istrinya, dan lain sebagainya. Kayak Ana nih, bolak-balik gitu ya, sempat diskusi juga sama istri, kamu bolak-balik umroh, tapi hajinya aja belum dipikirin nih. Waduh, ya juga ya. Sebenarnya di mana tuh yang bener apa ya, kata mampu itu sebenarnya yang bener tuh buat siapa? Dan yang mau kita bahas juga hari episode kali ini adalah tentang banyak berita-berita yang mengatakan bahwa 70 calon jamaah haji gagal berangkat lah, ada yang 90 lah, ada yang 11.000 lah, ada yang 17 orang lah. Tuh, macam-macam, Sat. Tuh, asal Jawa Timur, Surabaya, gagal berangkat rata-rata. Kenapa? Padahal dia udah mungkin daftar apa segala macamnya. Pahalanya masuk nggak ya sebagai haji ya? Kita nggak tahu lah. Kita bahas aja Ustadz ya. Baik, satu-satu dulu. Satu-satu Ustadz. Kita bedah dari rukun Islam naik haji bila mampu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi begini ya, kemampuan itu kan memang disebut di dalam Al-Qur'an. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah Subhanahu wa taala, hak Allah mewajibkan terhadap manusia haji ke Ka'bah bagi siapa yang punya kemampuan. Jadi katakan man istata'a ilaihi sabila. Dan sabil di situ di penafsiran mayoritas ulama itu artinya kemampuan dari sudut fisik, dia sehat, secara jasmani mampu, bukan orang yang sakit yang menghalangi dia untuk berangkat, bukan orang yang cacat tidak memungkinkan dia melakukan perjalanan. Dan sabil juga artinya punya kemampuan dari sudut harta, dari sudut biaya, perbekalan. Haji kan tidak mungkin tiba-tiba niat ada di Mekah kan. Iya, betul. Jadi harus ada perbekalannya. Ya kalau di masa sekarang kan orang udah tahu perbekalan itu apa. Dia menyiapin transportasinya ke sana, terus biaya akomodasinya selama di sana. Kemudian untuk keluarga yang ditinggal juga, dia pergi nggak mungkin keluarganya ditelantarkan nyari nafkah sendiri. Ya dia simpan dari nafkah yang memungkinkan keluarganya juga tetap terjaga. Jadi itu semuanya kan masuk di dalam kategori kemampuan. Nah, kemampuan ini disitulah berbeda-beda orang-orang itu. Jadi misalnya saya mungkin dari sudut rumah tinggal saya punya, ya kan? Dari sudut usaha saya punya, ya kan? Terus dari sudut aset-aset, misalnya saya punya tanah, oke saya punya tanah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tanah, rumah, aset ini itu masuk dalam lingkup usaha saya terkait dengan kewajiban, nggak boleh dong dikatakan ke saya, Ustadz jual rumahnya, tanahnya supaya pergi haji. Ya, karena ini masih terkait di dalam hal yang saya juga menunaikan kewajiban di situ untuk keluarga. Apalagi kalau misalnya ada tanggungan yang lain seperti hutang dan sebagainya kan.
Nah, tapi kalau misalnya dia sudah punya kecukupan, dia punya rumah, dia punya biaya makan untuk dia dan keluarganya selama setahun, dia kelebihan aset-aset. Nah, sedangkan dia belum haji. Nah, ini yang menjadi masalah, asetnya kok ada dan dia belum haji. Jadi mungkin di situ bisa dikatakan bahwa mungkin aset ini dia lepas dulu untuk biaya haji dia, karena dia sekarang dianggap punya kemampuan. Oke. Dianggap punya kemampuan. Terus yang kedua yang banyak tidak dipahami oleh umat Islam, kewajiban haji itu menurut mayoritas ulama alal fauriyah, secepat mungkin. Oke. Jadi kapan seorang punya kemampuan, jangan dia undur. Orang kan nggak tahu ajalnya datang kapan. Makanya di hari kiamat itu orang-orang kaya itu lebih lama masuk surga dari orang-orang miskin. Bahkan disebut orang miskin itu masuk surga 600 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Kenapa? Orang kaya banyak perhitungannya. Nah, termasuk di hartanya ditanya, kamu kenapa belum haji? Ini kewajiban, hak Allah di situ. Oke. Ya kan? Oke. Tapi kalau misalnya itu terkait dengan sesuatu yang merupakan keperluannya, dia punya mobil misalnya, ya itu keperluan dia, keluarganya kesana sini mau mobil, nggak bisa dikatakan, wah jual mobil kamu untuk pergi haji, nggak. Ini terkait dengan keperluannya. Jadi kemampuan itu dia punya dari kelebihan harta, yang kelebihan harta ini dianggap dia sanggup untuk melakukan perjalanan haji. Nah ini yang harus dia hitung dirinya. Harus dihitung dirinya. Tapi kalau misalnya seperti misalnya Pak Dir tadi sebut ya, ada orang misalnya punya 10M gitu kan. Tapi itu dalam aset, dalam usaha, bangunan segala macam, orang lagi kerja di situ. Kalau dia jual akan banyak orang yang mungkin akan kehilangan maishanya, kehilangan kehidupannya. Ya. Makanya seperti ini dia jalankan usahanya dengan baik, dia kumpul hal yang lebih dari itu untuk dia berangkat haji. Harusnya seperti itu. Jadi cara mengukurnya itu nggak bisa kita katakan dengan nominal ya. Oh punya uang sekian harus berangkat, punya sekian harus berangkat. Tapi kadarnya dia punya kemampuan jalan untuk hal itu. Ya, dan itulah manusia berbeda-beda. Masya Allah. Ya barakallahu fikum. Nah kalau berpikir gini gimana Ustaz? Daftar aja dulu. Toh juga nantinya kan kalau nggak jadi berangkat atau mungkin tabungannya belum terkumpul, mungkin DP apa segala macamnya lah ya. Tapi kan aku udah terhitung niat untuk haji. Ya udah kalau gitu nggak perlu dilunasin, nggak perlu haji secara utuhnya. Toh juga udah dapat dengan pahala haji. Betul. Nah, orang jadi nggak berangkat haji itu gimana Ustaz? Ya jadi begini. Memang pada hal-hal yang merupakan kewajiban, orang meniatkan itu harus ada. Bahkan kadang niat itu kewajiban. Sekarang ini kita kan wajib haji. Kita belum haji, kita wajib niat. Kalau saya mampu, saya akan haji. Wajib niat. Dan kalau dia nggak niat seperti itu, dia bisa berdosa. Karena kewajiban. Iya, makanya di dalam suatu hadits ya, jangankan pembahasan haji ya. Kewajiban yang di bawah haji. Haji ini kan fardu ain ya, bukan fardu kifayah. Jihad fi sabilillah itu fardu kifayah. Nabi SAW bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bih mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati dan dia belum berjihad bersama pemerintah dan tidak mencita-citakan dirinya untuk berjihad, maka dia meninggal di atas salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Itu masalah agama. Jihad membela agama itu di bawah kepemimpinan kepala negara, itu syariat agung. Terus orang mukmin nggak boleh ada yang punya sifat penakut, takut mati, membela agama. Paling tidak dia cita-citakan dalam dirinya. Ini hal yang terkait dengan fardu kifayah. Ini fardu ain loh haji ini. Lebih di atasnya lagi lah kasarnya Ustaz ya. Masa dia nggak pernah ada cita-cita mau haji. Ya, dan rugi banget gitu. Orang kan di masalah niat itu dia niat saja sudah dapat pahala. Kalau Allah mudahkan dia, itu lebih banyak lagi pahala ya. Apalagi orang yang haji itu, ya subhanallah. Memang ibadah haji ini keajaiban subhanallah. Kenapa sih? Kenapa? Jadi saya ingat ya di awal kali saya haji tahun 98. Saya dari Yaman hajinya. Masya Allah. Waktu itu saya sendiri ya baru pertama kali haji ya, dan kondisinya juga belum mengenal medan segala macam. Tapi alhamdulillah kita banyak doa gitu.
haji-haji. Jadi saya sendiri itu ada permintaan-permintaan tertentu saya minta di musim haji. Sampai sekarang itu saya nggak ingat ada permintaan saya nggak dikabulkan gitu. Oh, masih ngangkut lah kasarnya. Ada, Masya Allah, banyak hal kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling indah lagi kalau saya itu ya, tiap kali haji itu kan capeknya luar biasa tuh. Saya pernah habis 1 tahun saya habis haji, saya lupa tahun berapa. Itu anak batuk 2 bulan atau 3 bulan tuh. Tapi kalau sudah selesai haji, hati itu pengen haji lagi gitu. Masya Allah. Jadi subhanallah, memang itu bentuk-bentuk keindahan di dalam ibadah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita umat Islam ini diberi ibadah yang agung seperti ini. Karena dalam Al-Quran memang Allah sebutkan liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Kata para ulama, manfaat di situ ada manfaat yang terkait dengan dunia, dan ada manfaat yang terkait dengan akhirat. Manfaat dunia aja banyak di sana. Orang musim haji gak pernah ketemu siapa, tiba-tiba ketemu teman-teman di sektor bisnis, bisa aja terjadi transaksi bisnis, dapat investor dan seterusnya. Padahal dia tidak maksudkan perginya untuk haji, tapi manfaat dunia didapatkan juga di dalam hal tersebut. Ya, karena itulah sebenarnya orang yang berniat untuk haji itu nggak ada ruginya. Ya, jadi nggak boleh sebenarnya dia tidak meniatkan dirinya untuk haji. Dia niat untuk haji. Nah, dari niatnya yang baik ini, insya Allah Allah akan mudahkan. Oh, Masya Allah. Kalau memang misalnya ngomongin manfaat, Sat, apa yang didapat, Sat? Kira-kira, Sat? Biar untuk memantik lah kawan-kawan. Karena berpikirnya gini, beli rumah dulu apa haji dulu? Ada yang bilang beli rumah dulu lah, karena itu kewajiban. Haji jika mampu. Atau ada yang bilang juga, haji dulu lah, doa beli rumah di sana. Doanya beli rumahnya di sana gitu. Nah, sebenarnya manfaat yang didapat ketika kawan-kawan haji, biar manusia kan sukanya kan apa ya, dalam tanda kutip miming-miming, Sat. Kalau gue ngelakuin ini gue dapat apa? Kalau gue ngelakuin gini gue dapat apa? Nah, mungkin banyak yang belum tahu sama teman-teman semua. Ketika udah ngeluarin misalnya 300 juta, 400 juta gitu ya. Kita ngomong furoda misalnya. Terus kan mikirnya, ya kalau nggak ada returnnya balik ke gue apa ya? Nah, mungkin ada dalil yang belum diketahui oleh kawan-kawan semua. Terutama pengusaha nih yang punya banyak duit nih. Yang berpikir bahwa gue juga ibadah kok nafkahin istri di rumah. Gue juga ibadah kok bantu orang tua dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau haji ada level-level tertentu nggak, atau bahkan lebih dahsyat lagi, Sat? Ya, jadi semuanya ibadah kalau disebut dengan niat seperti itu, disebut ibadah. Cuman ini haji rukun Islam yang kelima. Ini bagian dari kesempurnaan Islam seseorang. Masya Allah. Haji itu. Jadi kalau dia mampu kemudian tidak haji, kan itu masalah besar sebenarnya. Nah, cuman sekarang masalahnya dia dihadapkan kepada sebenarnya pembahasannya itu bukan masuk ke ranah kewajiban, hanya saja itu masuk ke ranah motivasi dia di dalam beramal. Sekarang ada dihadapkan antara haji atau dia beli rumah. Rumah juga keperluan dia untuk keluarganya dan seterusnya. Seorang kadang dia keimanannya, Allah beri keimanan kuat. Oh, saya ngontrak aja dulu. Beli rumah gampang, saya bisa beli. Tapi haji ini belum tentu saya hidup tahun depan. Ya Allah. Ya kan? Dia haji. Padahal dia sebenarnya di posisi itu dia nggak wajib untuk haji karena belum dianggap kemampuan. Tapi bisa sebenarnya kalau dia mau haji. Nah, itu kan keimanan seseorang. Ya, biasanya orang-orang seperti ini diberi taufik oleh Allah lebih banyak. Karena di haji itu diberi satu kekhususan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah. فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة." Hendaknya kalian itu sambung menyambung, susul menyusul. Jadi maksudnya kalau setelah umrah lagi, setelah umrah lagi, setelah haji lagi, disambung gitu. Kenapa? Karena haji dan umrah ini itu menggugurkan dosa-dosa dan menggugurkan kefakiran. Jadi dua dosa yang digugurkan dan mendudurkan kefakiran. Sebagaimana bara api itu menggugurkan karatan yang berada di emas, di perak, dan di besi. Ya, kalau ada besi, emas, perak, ada karatnya, dimasukin ke api, karat itu nggak ada yang
nggak ada yang tahan, pasti jatuh karat itu. Itu haji dan umroh seperti itu. Dahsyat. Menjatuhkan kefakiran dan menjatuhkan dosa-dosa. Ya jadi kalau misalnya seorang berhaji itu, haji itu bukan hal yang membuat dia fakir sebenarnya. Justru malah harusnya lebih kaya ya. Dia akan memberikannya kecukupan. Cuman kecukupan itu orang kan berbeda-beda memaknainya. Dia dipikirnya kecukupan itu dalam harta saja. Padahal kadang seorang diberi kecukupan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, itu kecukupan namanya kecukupan dalam hati. Nah, itu kan rezeki juga sebenarnya. Cuman banyak orang yang nggak paham. Jadi maksudnya kita ketika melaksanakan haji ini, haji itu salah satu karakter dan keutamaan yang diberikan itu menggugurkan kefakiran. Oke. Ya, menggugurkan kefakiran. Karena itu orang yang biasanya selalu haji, terus dia haji lagi, dia setelah itu niat haji lagi. Niat haji lagi ini itu akan memudahkan dia di banyak perkara. Ya, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ana jadi pengen curhat dan pengen nanya-nanya nih Ustadz. Nah, ini udah mulai teknis nih ya. Kan Ana pribadi kan belum haji. Pengusaha, ya alhamdulillah atas izin Allah. Kalau ngomonginnya tentang haji udah sekarang yuk, ya udah, ayo. Cuma memang bukan masalah kesitunya melulu, tapi lebih kepada kayak selalu ada syaiton-syaiton yang membawa alasan bahwa kayak kan jika mampu gitu, duit di tabungan kan ada banyak hal yang harus dibutuhkan, dikeluarkan dan seterusnya. Tapi jadi makin mantap nih teman-teman semua. Gimana kalau kita teknis saja pengen tahu, ya Ustadz kan juga punya provider lah ya, bisa dibilang travel umroh juga beliau punya, ada provider visa, ada juga tiket, macam-macam lah. Jadi Ana pengen curhat juga Ustadz, boleh Ustadz ya? Pengen kita gali lebih dalam, sebenarnya haji ini bagaimana? Dan ada yang bilang katanya, kalau kita disalahnya cari paket yang paling murah, sederhana, seperti halnya dengan perjuangan Rasulullah SAW gitu kan, jalan kaki jauh, tendanya yang begini itu kan pahalanya katanya lebih besar. Kalau gitu berarti nggak usah ada paket VIP dong Ustadz. Nah ini Ana jadi mau nanya, setuju nggak teman-teman ya? Ini sama pengusaha nih kita gali nih lebih dalam. Nah kalau misalnya Ustadz mau ngasih penawaran yang menarik sih untuk biaya produksi Ana jadi lebih rendah kan, kayaknya membantu penonton kasih solusi dan juga kasih umroh juga Ustadz, biar bisa cepat berangkat haji Ustadz. Ya, soalnya relasi beliau teman-teman, waduh, saya banyak meeting dengan beliau langsung ke kerajaan, insya Allah langsung ke Saudi. Nah ini yang harus kita pretel. Ini terutama buat travel-travel umroh yang lainnya. Jadi obrolan kita kali ini adalah saya mau mengajak teman-teman semua untuk pembahasan B2B dan B2C. Sepakat ya. Jadi silakan save video ini, potong video ini, sebarkan ke saudara-saudara yang memiliki travel umroh apa segala macamnya. Jadi nggak melulu B2C. Betul, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk haji bareng sama kasih umroh, tapi saya mau pretelin dulu detail-detailnya, siapa tahu dapat paket dan juga harga jualnya. Otomatis kalau saya lagi mau coba dorong Ustadz nih, dapat biaya produksi atau HPP yang rendah kan, kita juga jualnya kan juga bisa masuk juga di harga yang rendah juga Ustadz. Jadi marginnya nggak usah berubah dinaikin, yang penting dapat gitu Ustadz. Dapat ya Ustadz ya? Boleh. Kita berangkat dari mau B2B apa B2C dulu Ustadz obrolannya? Ya terserah ya. Mantap. B2C kali ya. B2C dulu langsung ke direct customer ya, atau mungkin ke jamaah hajinya langsung gitu ya, yang mau pakai kasih umroh, insya Allah nanti akan yang tembak aja berangkat bareng sama Ustadz Zulkarnain Sunusi sebagai pembina kami. Insya Allah Ustadz ya, haji tahun depan. Persiapan dari sekarang. Karena kan tahun depan, ya mungkin mau nabung dulu, mungkin mau lihat-lihat dulu apa segala macam. Kita mulai. Jadi B2C yang dimaksud adalah Anda kan ngambil tiket, perlengkapan dan lain sebagainya ke Ustadz. Ya dari mulai, ya mungkin ntar Ustadz bisa jelaskan lah ya, pesawat, hotel mungkin dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang Anda harus persiapkan dan apa yang saya dapat juga Ustadz? Kalau ujung-ujungnya kita ngambil di tempat lain kan, ya pasti harganya sekian apa segala macam ya. Kalau mindset pebisnis pasti ngobrolin seputar cost atau biaya produksi atau HPP kami gitu ya Ustadz ya. Tapi mungkin sebelum Ustadz jelaskan lebih detail, Ustadz bisa jelasin dulu kira-kira sejauh ini berkolaborasi dengan muasasa, mungkin dengan orang-orang yang ada di Saudi dan lain sebagainya, seperti apa Ustadz? Apakah ada kantor di sana kah apa segala macamnya? Karena kan ini kan channelnya pengusaha, jadi mohon maaf Ustadz, izin saya akan bawa Ustadz ke ranah obrolan seputar bisnis Ustadz. Nggak masalah Ustadz ya? Ya, enggak apa-apa. Jadi begini ya, saya juga sebenarnya ada teman-teman yang kesal juga sama saya sebenarnya. Oh, kenapa, Ustaz? Jadi ini Ustadz banyak tahu, banyak relasi di sana, tapi Ustadz diam-diam aja. Padahal orang perlu jalur bagus untuk haji. Kalau Ustadz diam-diam aja, berdosa loh untuk Ustadz.
Ini, terima kasih yang sudah mewakili saya. Terima kasih. Gimana Ustaz? Jadi saya sebenarnya dia bicara waktu itu kayak bercanda gitu ya. Tapi setelah itu serius. Terus saya bilang, ya saya kan berbuat sesuai dengan apa yang saya mampu aja. Masalahnya di sektor haji ini, saya nggak mau masukin diri saya di hal yang tidak aman. Nanti masalahnya saya akan berhadapan dengan banyak orang. Saya nggak mau kayak gitu. Saya ini guru gaji, kasihan kan, cuman kerjanya ngajar apa segala macam. Jadi kalau kita masuk di dalam hal-hal memang ibadah, tapi kan dia ada terikat dengan masalah harta, masalah pembayaran. Iyalah. Ya, dan saya dari dulu itu saya nggak mau dekat-dekat yang kayak gituan. Bahaya juga untuk saya. Tapi kan jadi itu juga. alasan saya kepada dia. Tapi yang dia sebut itu terus terang saya pikirin sampai sekarang gitu. Masya Allah. Gimana Ustaz? Jadi sebenarnya saya juga sudah pelajari lama, dan saya berusaha memastikan jalur yang paling bagus. Ini cakep nih ya. Jadi sebenarnya untuk haji langsung, Al-Hajj Al-Mubashir namanya, selain daripada kuota-kuota di pemerintahan, itu ada. Jadi pemerintah Saudi itu biasanya menamakannya dengan visa mujamalah. Mujamalah, orang Indonesia kadang sebut puroda, cuman puroda ini kan namanya terlalu banyak ditunggangin gitu. Oke. Oh, mujamalah itu ya sama ya, puroda juga gitu Ustaz ya? Ya, mujamalah itu dia itu ada dua jenis. Ada mujamalah diberi ke syarikat, diberi ke perusahaan-perusahaan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Yang kedua ada mujamalah itu terkait dengan lembaga pemerintah sendiri, misalnya diberi ke Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan. Itu ada visa-visa yang ditunjuk oleh pemerintah, atau diberi kepada tokoh-tokoh yang memang dihormati di Saudi, seperti pangeran-pangeran. Itu kan bisa ngundang orang untuk haji gitu. Nah, itu ada jatah-jatah visa mereka. Kemudian ada sebagian tokoh-tokoh yang memang dihormati oleh negara. Itu punya. Cuman ini dua jenis ya, mujamalah yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan dan mujamalah yang jenis yang kedua ini. Selain itu. Biasanya di Indonesia ini itu banyak orang yang mainnya di jenis yang kedua. Ya, dari tokoh-tokoh dari Amir, karena biasanya mainnya di belakang, di akhir-akhir mendekati haji, misalnya di akhir Ramadan, setelah Ramadan dan seterusnya. Walaupun yang terkait dengan syarikat ini ada juga yang masuk, cuman biasanya kendalanya orang-orang Indonesia kan biasanya mereka haji daftar dulu, ya kan? Atau nanti daftarnya dekat-dekat Ramadan. Ya biasanya rame di Ramadan baru daftar. Itu kan sebenarnya agak terlambat kalau pendaftaran. Kalau ingin aman ya. Ya, ingin aman. Jadi kalau kita klasifikasikan sudah tahu ada dua. Ada yang terkait dengan perusahaan yang diberi oleh Saudi. Kemarin itu diberi ke 16 perusahaan. Ya, alhamdulillah hubungan kita ke 16 perusahaan ini langsung bagus gitu loh. Kita bisa masuk bagus. Tapi saya itu nggak masuk langsung di sana. Jadi saya masuknya juga melalui salah satu perusahaan di Saudi. Perusahaan ini kebetulan saya juga ada di situ. Jadi yang punya orang Saudi dari sebuah keluarga terhormat lah di kerajaan. Jadi kalau ada apa-apa, ini kan perusahaan dari keluarga terhormat di kerajaan kan. Jadi mereka bisa nuntut dan bisa diperhitungkan kalau ada masalah gitu. Nah, itu yang salah satu sudut yang saya pandang itu bisa mengamankan. Nah, kemudian kita kan ada akad juga dengan perusahaan yang diberi langsung ini. Akad itu insya Allah ta'ala nanti mau diangkat dan disimpan di akad-akad yang resmi di Kementerian Haji Saudi Arabia. Jadi dia tidak akan berubah. Itu hal-hal yang menjamin. Kalau pengalaman tahun kemarin, 16 perusahaan itu, setiap perusahaan itu dikasih 10.000 visa haji. Karena memang perusahaan ini mereka diberi karena punya kemampuan untuk melayani jemaah haji. Ya, hanya saja masalahnya kalau pakai mujamalah perusahaan, kita harus beli paket lengkap dari mereka. Mereka nggak jual visa aja. Harus beli paket lengkap. Sebab itu peraturan yang memang diwajibkan oleh pemerintah Saudi terhadap perusahaan-perusahaan ini. Kecuali kalau yang
jenis yang kedua tadi misalnya dapat dari pangeran, Ya. visa, atau dapat dari seorang tokoh, kita dibantu visa. Nah, itu mungkin kita ambil visanya, kita sisa cari pasangannya di nusuk nanti. Ya, untuk mengeluarkan paket-paket sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi itu aja, di masalah teknis ada hal-hal yang membedakan di dalam hal itu. Cuman ini kita berbicara tentang sumber haji yang resmi seperti itu. Oke. Jadi kalau ada yang masuk main misalnya visa ziarah, visa kunjungan, itu sudah jelas nggak resmi. Ya, dan dari dulu ya main di situ sudah tahu bahwa dirinya salah gitu loh. Oh, Dia tahu bahwa kalau dia mau masuk dengan visa ziarah, dia harus cari apa namanya, biasanya ya dari Riyadh turunnya, atau dari bukan masuk ke Jeddah, Riyadh, nanti sudah diatur naik bus lewat pintu belakang, lewat belakang gunung ya, gitu ya. ya belakang gunung sudah ngatur sama ini. Mereka ngerti permainan itu, orang-orang yang bikin. Bahaya. Jadi pada dasarnya itu dia tahu hal yang seperti itu. Banyak orang yang mengerti. Padahal visa yang resmi itu sudah jelas. Dan pemerintah itu ke Saudi ketika mengeluarkan pembagian kuota, mereka sudah hitung ini jumlah ini sudah cukup untuk pelaksanaan haji. Jadi kalau ada yang masuk di luar jalur itu membahayakan juga. Karena itu artinya dia bisa membahayakan orang yang resmi, masuk resmi, mempersempit tempat. Nah, itulah yang menyebabkan banyak kecelakaan, hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Wallahu musta'an. Jadi seperti itu gambaran globalnya di ini. Jadi kalau bicara masalah apa bisa murah atau tidak, ya di sini memang tergantung orangnya saja. Nah, ini kita tunggu-tunggu nih. Tergantung orangnya saja. Jadi kan ini kan gimana ya, saya kalau bicara terlalu terang-terangan juga nanti banyak yang marah lagi sama saya. Bukan Ustadz, maksudnya kan kita kan pengusaha, teman-teman kan pengusaha. Sekarang pengusaha kan kebagi menjadi dua kaki. Ya, nanti abis ini Ustadz bisa lanjutkan kembali gitu ya detailnya. Tenang, saya bantu teman-teman semua yang lagi nonton nih, saya pretelin nih. Pengusaha terbagi menjadi dua kaki. Kaki yang pertama adalah memang dia sebagai customer, makanya B2C. Buat apa ujung-ujungnya? Ya, insya Allah buat ngelancarin usahanya juga dengan ikhtiar itu. Dia pergi haji, dia berdoa di sana, ya kan, dan lain sebagainya. Apalagi tadi anti fakir gitu kalau bahasa simpelnya gitu ya. Jadi anti fakir auto kaya gitu misalnya. Nah, tapi kaki yang kedua adalah dia mungkin pengusaha travel umroh juga atau travel haji dan lain sebagainya, Ustadz. Yang kebutuhannya ada untuk menekan biaya produksi. Ya, B2B ini. B2B. Yang dimana nantinya sebetulnya dia dapat dua pahala tuh. Yang B2B itu. Dia sendiri memudahkan, ya kan, orang berangkat haji. Dan yang kedua adalah dia memudahkan travel-travel yang lainnya pun juga untuk bisa jualan paket haji. Yang ujung-ujungnya juga tetap mudahin orang untuk berangkat haji juga. Mungkin karena murah dan seterusnya. Betul. Nah, ini mau kita bahas nih detail. Jadi ini kan tempat nongkrongnya pengusaha, Ustadz. Jadi kalau Ustadz nggak keluarkan kan, ini kan masa Ustadz nggak ngiler sih sebagai amal jariah, Ustadz. Aduh, jadi panjang nih Ustadz. Ya, Nah. jadi sebenarnya kalau mau haji, tergantung aja mau haji kayak gimana. Mau pakai fasilitas bintang 3 kah, bintang 4 kah, bintang 5 kah. Itu kan ada harganya semua. Nah, ini udah Anda catat sih sebenarnya sih Ustadz. Cuma Kebutuhan Anda sebagai komponennya kalau di saya nggak ngurusin masalah-masalah di B2C-nya ya, terkait dengan perlengkapannya dari domestik ke Jakarta, itu kita nggak ngurusin. Oke. Jadi saya cuma membantu dari Jakarta ke Saudi Arabia, terus balik ke Jakarta lagi. Oke. Nah, itu sudah satu paket lengkap, sudah masuk semua biaya akomodasi yang diperlukan dari Bantara ke Mekah atau dari Mekah ke Masyair. Masyair itu Mina, Arafah, Musdalifah, Mina. Itu Masyair namanya. Masyair. Armina. Baik. Terus sudah balik lagi dari Masyairnya balik lagi ke Mekah, dari Mekah ke Medina, terus dari Medina ke bandara lagi. Oke. Itu sudah lengkap semua. Oke. Terus sudah masuk juga di dalamnya biaya visa hajinya. Sudah masuk juga di dalam paket itu hotelnya. Ya, hotelnya di Mekah dan di Medina. Dan sudah masuk juga biaya makan selama berada di Saudi. Misalnya 20 harian apa segala macam ya? Ya, tergantung paketnya. Paketnya ya. Sebenarnya Anda kepikirannya Anda pengen buat yang 25 hari sih Ustadz. Nanti minta masukannya juga Ustadz ya? Biasanya memang orang antara 21 ya sampai 25 hari biasanya. Pas tuh Anda mau bikin yang 25 hari nanti dikasih umroh.
Tentunya mungkin nanti insya Allah bareng sama Ustadz Zul juga kan. Wah cakep nih. Logikanya kan Ustadz Zul juga berangkat juga bareng sama kasih umroh, bareng sama jamaah. Pada mau nggak nanti insya Allah dibimbing oleh Ustadz Zul. Ujung-ujungnya juga pasti kan Ustadz juga pasti akan kasih harga terbaik ya Ustadz. Iya, jadi kemarin itu lucu juga sih sebenarnya ini. Saya kan kalau teman-teman 16 perusahaan ini kan kita bisa ngomong ya sama direkturnya langsung. Saya pengen visa gitu. Cuma setiap orang punya 10.000. Jadi kalau kali 16, 160.000 kan. Jadi kalau semuanya ngasih ke saya, gimana sih jualnya ke Indonesia kan nggak bisa. Oh dari situ ternyata. Makanya saya ngomong itu cuman ke 2 perusahaan aja. 2 perusahaan ini aja sudah bilang kami siap kasih 20.000 visa. Wah Masya Allah. Cuman saya sendiri, saya nggak mau terima banyak seperti itu. Saya mau ngambil sesuai apa yang saya mampu, di teman-teman kita mampu untuk memasarkan saja. Oh, oke. Makanya saya ambil kadar tertentu. Tapi ini kelihatannya sekarang ini sudah banyak yang ngomong mau gini-gini. Kalau dihitung itu ada sampai 5.000 yang pengen sekarang ini. Cuman apa namanya? Ya namanya yang pasti itu, yang pasti adalah yang masukkan DP gitu loh. Oh, itu okay. yang pasti. Oke. Nah, ini nggak usah nyebut nama travelnya Ustadz. Langsung teknis ya Ustadz. Saat ini travel umroh yang ngambil ke yang pengen booking atau segala macamnya ke Ustadz ini untuk yang haji itu berapa pax? Macam-macam. Oh, kira-kira. Ada yang dalam bentuk asosiasi, ada yang dalam bentuk apa namanya perusahaan haji dan umroh. Coba asosiasi dulu deh. Asosiasi ada yang booking berapa Ustadz? Ya ada yang minta 2.000, ada yang 1.000. Wow. Ya. Asosiasi kan bayang ya. Kalau perusahaannya ada minta 800, ada minta 500. Total berarti puluhan ribu dong. Ya, belum di perusahaan kita sendiri. Berapa Ustaz? Ya kita mungkin antara 500 sampai 1.000 kalau kami sendiri. Oh enak, langsung bypass tanpa perantara tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat. Itu kan harga kan ngaruhnya di situ. Ya, misalnya saya Ustadz mau ambil paket haji gitu ya. Misalnya ke perusahaan mana lah, anggaplah gitu ya. Bisa jadi mungkin harganya saya harus jual harga tinggi kan, karena modalnya pun juga saya juga udah tinggi gitu Ustadz. Nah makanya jadinya kan butuh nempel main sama Ustadz Zul juga nih. Ya modalnya itu kayak gimana gininya. Sekarang saya beri contoh. Iya. Kita main bintang 5 ya contohnya. Ya bintang 5. Kita ambil salah satu hotel di Tower Zamzam. Iya. Ya kan. Kalau hotel itu kita ambil dari sekarang, itu harganya lebih murah daripada kita ngambil di bulan Ramadan untuk haji. Oke. Itu pasti sudah naik. Yeah. Dan biasanya di Ramadan itu sudah habis, orang sudah beli sekarang. Misalnya teman-teman saya sendiri nih, itu dia punya alatmen di, misalnya di Swiss Makam, dia punya 50 kamar, 100 kamar, dia sudah bayar. Jadi dia haji cuman memainkan kamar yang dia sudah bayar. Jadi nanti kalau sudah dekat sambil berjalan, datang orang mau nyari di Swiss Makam, ada nggak kamar? Ditunjukin teman-teman saya ini yang sudah beli. Teman saya jual lagi lebih tinggi ke mereka. Oh Ya iya. beda lah. Kalau teman saya yang bikin paket haji akan lebih murah daripada orang yang beli dari teman saya, kan begitu aja. Iya pasti beda. Pasti kan kita juga mau ngambil margin lah. Iya kan? Masa kita nggak ngambil untung? Nah sekarang yang lagi kita mau korek, Ustadz langsung ring satunya. Langsung bypass kita nih. Nah teman-teman, baik itu B2C sama B2B, insya Allah nanti akan kaget nih. Dari mulai apa coba? Dari mulai paketnya tanpa dikurang-kurangin ya, paket VIP, ekonomi. Tapi harganya tuh bisa begitu gitu loh, kaget banget gitu. Nah ya wajar kalau kita langsung ngambil biji kopi ke petani. Nah, kan analoginya begitu Ustaz. Iya betul. Iya kan? Kalau kita ngambil ke coffee shop ya wajar, dia udah ngambil margin. Coffee shop yang jual beans kopi gitu loh. Tapi kan kita langsung ngambil ke petaninya. Nah itu yang harus kita gali sekarang. Kita mulai ya Ustadz. Dari tadi permintaannya kan banyak yang ribuan, asosiasi juga ribuan. Ustadz karena ring satunya langsung, karena langsung ke negaranya, ke Saudinya, segala macamnya. Saat ini berarti Ustadz ada berapa kuotanya? Kita jujur-jujuran aja deh. Ya saya tergantung yang pesan ke saya berapa banyak. Emang unlimited? Ya sebenarnya setiap perusahaan itu kan dikasih 10.000. Saya sekarang baru ngambil dari 2 perusahaan aja. Jadi 20.000. 20.000. Ya kalau ada nambah lagi bisa 140.000 ya, masih ada sisanya. Bisa ya, lain bisa. Ya itu pun yang 2 perusahaan ini, dia bisa mengajukan permohonan kuota tambahan ke pemerintah Saudi kalau ada alasan yang membenarkan mereka untuk ditambah. Oke. Makanya ini nggak tahu nih ceritanya kayak gimana ya. Makanya kalau misalnya pemerintah Indonesia perlu kuota tambahan, itu bisa melalui perusahaan-perusahaan ini.
Cuman cara menghubungkannya Ana sendiri belum tahu bagaimana cara yang benarnya. Oh, Tapi tenang, kalau tenang. Insya Allah sama Pak Sandiaga enggak. Uno kami dekat Ustaz. Insya Allah Ustaz. Jadi saya sengaja sebutkan karena saya pengen memberi solusi kepada antrian yang jauh. Iya. 40 tahun, 30 tahun kan bisa terkikis kalau kita kerjasama dengan pihak-pihak yang mereka juga punya jatah visa seperti itu. Wah. Ya, sisa dibuat aja jalur yang cocoknya, gimana caranya. Nanti Anda bikinin Insya Ustaz. Jadi kita mau dagang B2G dengan pemerintah. Gimana Pak Sandiaga Uno? Anda masih menjabat nggak sih sebagai Kemenparekraf? Apa udah beres-beres ruangan kayak jangan-jangan dia. Ya nanti gampang lah, banyak lah Pak Yakut dan seterusnya gitu ya. Oke, Ustaz, di luar sana kan ada yang jual 28.000. Kita ngomongin VIP dulu baru nanti ekonomi ya teman-teman ya. Teknis nih. Ada yang jual 27.000, 28.000, 34.000, 47.000, itu macam-macam Ustaz. US dollar, oke? Artinya kalau sekarang kursnya misalnya 16.000, kita ngomong bisnisnya aja langsung nih. Ya, 16.000 dikali 40.000 aja. 640 juta. Kalau yang jual 27.000, 16.000 kursnya ya, 432 juta untuk berangkat haji visa mujamalah atau furoda. Itu 432 juta. Itu yang beredar di pasaran. Nggak tahu teman-teman punya harga-harga yang bisa ditekan itu dengan level yang sama ya, apple to apple ya. Berarti kalau 25.000 biasanya Ustadz ya. 25.000 rata-rata ya. Iya nggak sih? 25.000, anggaplah 25.000 lah. Lu contohnya 27.000 deh. Ya udah oke, 25.000 ada nggak, Dim? Coba buka paket-paket haji coba. Haji Furoda 2025 coba. Kita langsung clear aja, nanti kita sensor nama travelnya ya. Karena kan kita lagi mau ngebahas etika berbisnisnya, karena kita lagi mau bongkar harga pokok produksi atau biaya produksi. Jarang-jarang nih, Ustadz seorang guru ngaji kita ajak bisnis teman-teman. Ya. Ini pekerjaan sambilan. Ya, siap Ustadz. Poster. Coba, 26.000 aja tuh Tim, umumnya. Tuh rata-rata 28.900, 34.000 dolar. 26.000 kita cari oke ya, dengan yang level VIP ya, kita catat ya, bukan ekonomi dulu, kita dari atas ke bawah biar enak ngobrolnya. Jadi yang ditunggu-tunggu mungkin teman-teman ekonomi nanti, sabar. Oke. Mana yang tuh, itu yang 17.000 tuh rata-rata tuh ekonomi tuh. 17.000 tuh, ya kan kelihatan dari hotel bintang 3-nya. 19.000, 15.500, bener nggak Ustadz? Ya, 15.500 itu ekonomi, itu bintang 3. Kita bahas yang tadi, paling minimnya kita cari. Paling minimnya 26.000 tadi ya. Ini bintang berapa tuh Ustadz? Hah? Kok bintang 3 ya? Enggak ya? Nah, bintang 5, Pullman Zamzam. Oh ya? Mana sih? Oh iya, Pullman Zamzam. Bawahnya lagi tuh hotel apa itu? Yang di Madinahnya? Nggak kelihatan. Aduh, nggak kelihatan ya. Ya oke lah, bintang 5 cakep ya, sip. 26.000 harga jual kali 16.000, 416 juta Ustadz. Oke, berarti 26.000 ini harga jual. Logikanya kalau dia dapat bintang 5-nya, ngambil margin berapa sih kira-kira Ustadz? Sehatnya? Nggak tahu ini. Iya, anggaplah kira-kira Ustadz. Kalau Ustadz jadi pemilik travel, rata-rata mereka. Kan Ustadz gini, Ustadz, tanpa nyebutin nama travelnya, bisa jadi kan ada yang ngambil ke antum, Ustadz. Tapi kan Ustadz juga tahu dia jual berapa ketika posternya naik tayang. Enggak, begini, saya Gimana, Ustadz? kalau nyebutin angka, kan nggak enak sama teman-teman travel. Oke. Cuman saya berikan gambaran begini ya. Gimana, Ustadz? Orang itu kan di dalam fasilitas berbeda-beda ya. Betul. Jadi misalnya untuk tiket pesawat, kan ada yang ekonomi, ada yang bisnis. Terus di penjemputan itu mau turun sendiri itu ada biayanya. Mau dijemput sampai ke tangga pesawat itu ada biayanya. Dijemput sampai dari kursi dimasukkan ke VIP itu ada biayanya. Masya Allah. Terus pesawatnya mau pakai pesawat biasa standar ada biayanya. Mau pakai superjet ada biayanya. Ya kan? Terus penjemputan dari bandara ke hotelnya itu beraneka ragam. Mau yang biasa, mau yang VIP. Itu ada biayanya masing-masing. Nah, begitu masuk ke hotelnya, hotel kan ada bintang 3, bintang 4, bintang 5. Bintang 5 juga ada di gugusan As-Saffah, ada di gugusan Tower Zamzam, ada di gugusan Jabal Umar. Ya kan beda-beda. Bintang 5 ada yang langsung di depan Ka'bah, ada yang pakai shuttle bus tapi bintang 5. Nah, itu beda juga harganya. Fasilitas sama,
Mungkin karena sama-sama bintang 5 ya mirip-mirip lah. Cuman ini satu agak jauh, datangnya pakai bus gitu. Oke. Itu orang kan kadang sebagian orang keperluannya dia mau haji aja. Nah, dia senang mau di mana aja nggak ada masalah kalau yang kayak gini. Ada sebagian orang nggak, dia mau nyaman, dia mau haji tapi dia mau nikmati sholat di Masjidil Haram, mau tawaf juga. Apalagi kalau di musim haji nggak ada lagi peraturan kayak kemarin kita itu kalau umroh kan harus pakaian ihram nggak. Kalau musim haji bebas pakai apa aja. Jadi kan kalau orang bisa maksimalkan apa segala macam gitu kan. Orang beda-beda ininya di situ. Kadang ada yang berangkat sendiri bawa orang tuanya. Ada yang orang tuanya kadang dia berat kalau jauh, pengennya dekat gitu. Jadi itu semuanya menentukan pertautan harga. Kemudian di catering, cateringnya mau makan yang kayak gimana, hidangan internasional kah atau Indonesia kelasnya kelas apa, itu juga membedakan harga. Kalau visa semuanya sama pada dasarnya kalau kita ngambil dari sumber yang baik gitu. Tapi kalau kita ngambilnya mappingnya di akhir, ini yang visanya nggak bisa dikontrol. Ya kalau misalnya dari sekarang nih, kita ambil dari Mujamalah Syarikat itu tadi, dari perusahaan-perusahaan yang diberi, itu harganya itu stabil mereka. Ya dari sekarang kita sudah bisa ambil harga. Saya sudah dapat harga dari sekarang dari mereka. Cuman kalau misalnya kita ke mundur-mundur ngambil visa di bulan Ramadan, di situ macam-macam orang jualan. Dari $4.000 sampai $10.000, bahkan ada yang jual lebih dari $10.000 visa doang. Nah, itu mempengaruhi. Jadi orang yang jual kalau dia ngambil visanya sudah 10.000, yang lainnya kita juga nggak bisa tahu dia dapat untung berapa gitu. Masya Allah, barakallahu fikum. Gini Ustadz, kita langsung kita kuak aja, kita detail aja Ustadz. Dalam artian, saya tahu nih mungkin teman-teman main buru-buru langsung gimana cara untuk daftarnya, gimana cara untuk mau buru-buru ngeborong tiketnya buat B2B maupun B2C. Sebenarnya saya udah tautkan lah ya. Sebenarnya saya udah sematkan ya, ada di bawah tuh, di deskripsi di bawah kalau teman-teman nonton dari YouTube ya. Tapi sabar, jangan dulu buru-buru ngeklik, karena memang satu sumber saja yang bisa kita lemparkan ke teman-teman semua yang ada di deskripsi di bawah atau caption di bawah. Itu ada linknya ya, ada B2B, B2C, masuk ke website dan seterusnya itu ada. Ya, karena memang udah kita tampung dalam satu pintu. Yang tentunya ini kita pakai satu sistem dan juga satu link, satu relasi dari Ustadz Zulkarnain Sunusi, hafizahullah ta'ala. Nah ya, kita jadi satu rangkaian nih teman-teman. Sabar dulu ya. Gini Ustadz, paket yang lebih spesial untuk kategori VIP atau bintang 5. Yang betul-betul kelasnya, mau dijemput ini, mau dijemput itu. Saya mau coba komparasikan Ustadz. Ya pokoknya tadi Ustaz sebutkan kan, langsung di pesawat, langsung ini apa segala macamnya deh. Kita ngomong VIP, baru nanti kita pembahasannya ke ekonomi. VIP yang paling spesial sama VIP yang paling bawah, dan ekonomi yang paling spesial dan ekonomi yang paling bawah. Jadi matriksnya ada 4. VIP atas bawah, ekonomi atas bawah. 2 itu dulu aja, nanti berbicara mengenai mau VVIP, yaitu bonusnya lah. Karena memang yang paling banyak adalah 2 ini. VIP yang paling atas dulu Ustaz, yang tadi spesial banget, servicesnya dan lain sebagainya. Kira-kira harga jualnya berapa Ustadz? Baru nanti kita ngomong modal yang Ana harus ambil ke Ustadz. Oke, harga jualnya berapa Ustadz? Jadi begini kalau kita VIP ya. Jadi VIP itu pertama dia ini pakai hotel transit atau tidak. Jadi kalau dia pakai hotel transit, transitnya itu ada 2 macam. Ada yang transit di selain namanya Al-Manatik Al-Markaziyah, hotel-hotel paling depan ini yang pokok. Dan ada transit di dekat Mina, di dekat Mina, di arah Aziziyah dan sekitarnya. Itu beda ini ya, akan beda kelasnya. Jadi kalau dia transitnya di Mina dan seterusnya itu kan Anda sebut VIP sebenarnya, itu kita sebutnya bisnis. Di bawahnya VIP lagi. Tapi kalau ingin VIP-nya semuanya itu hotel bintang 5. Dia nggak ada hotel transit sebenarnya. Kalau disebut transit pun transitnya di bintang 5 juga. Ngerti, karena ada poster tuh tiba-tiba penjelasannya ada hotel transitnya tuh. Nah itu transitnya itu belum tentu di bintang 5. Biasanya itu di apartemen
Mereka pasang di hotel di Azizia. Berarti itu VIP yang bawah tuh ya? Ya itu di bawah. Nah, sekarang kita berbicaranya ngurut aja Ustadz, VIP atas, lalu VIP bawah, lalu ekonomi atas, lalu ekonomi bawah. Berarti VIP yang paling atas ini kita bahas duluan. Jadi kalau semuanya dari awal jalan sampai dari awal tiba sampai kembali semuanya di Hotel Bintang 5, itu VIP yang biasanya berjalan. Nah, jadi kalau dia masuk ke fasilitas yang lebih bagus lagi, itu jarang sih kalau di ini travel yang main di haji dan umroh di Indonesia ini ya. Karena di Mina itu ada dua hotel ya di dalam. Satu disebut dengan Abrat Mina, itu di pelemparan jamrah di belakang tenda 115. Di lantai 3 dia melemparnya di lantai 3. Oke. Itu langsung dia melempar di lantai 3. Itu ada 6 gedung di situ, itu hotel Abrat Mina namanya. Sekarang ada baru lagi, tahun ini baru beroperasi. Tahun kemarin saya tinggal di situ. Oke. Itu namanya Kidanatul Wadi, Abrat Kidanatul Wadi. Nah, di sini hotel juga. Jadi dia bukan di tenda. Jadi yang selama ini kan PPIP pun VIP banyak tapi di tenda gitu. Tetap di tenda. Kalau ini enggak, ini bangunan permanen hotel. Ya, memang asal peruntukannya itu untuk haji-haji dari dalam negeri. Cuman saya kan kemarin masuk di situ melalui jalur teman-teman yang ternyata teman-teman saya juga yang pegang dalam situ. Dan ternyata saya lihat orang-orang dari Teluk juga banyak yang tinggal di situ, bukan orang Saudi aja. Bukan orang dari dalam Saudi. Ya. Baik. Jadi itu kalau dibilang PPIP, itu yang benar itu PPIP di situ. Karena dia nggak kenal tenda, dia kenalnya hotel aja. Bahkan yang di pelemparan jamroh itu dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina lagi, mereka pakai kereta cepat. Nggak pakai bus. Nah, itu sudut membedakan di pelayanan di Mina. Tapi kalau di pelayanan PPIP-nya pakai tenda, itu semuanya orang sudah tahu. Ya, pakai tenda itu. Dan itu asal penggunaannya mereka semuanya pakai bus. Sisa busnya di kelas-kelas busnya aja membedakan. Ada yang PIP, ada yang biasa, ada yang 40 orang, ada yang 20 orang, macam-macam jenis busnya. Oke. Berarti kalau VIP yang paling mahal itu kisaran mereka pada jual berapa Ustadz? Kalau Anda sebagai B2C atau sebagai customer atau jamaah hajinya? Jadi sebenarnya itu harga standar mungkin bisa ya diberi harga standarnya gini. Rata-rata. Tapi kalau mau ditambah item tertentu misalnya dia pengen penjemputan dari pintu pesawat, itu kan tambah item sendiri. Betul. Dia dimasukin dijemput dari kursi pesawat, dia nggak tahu urusan, cuma lewat masuk ke ruang VIP, duduk makan, imigrasi semua sudah diurusin, dia sisa keluar aja. Nah, itu ada lagi biayanya tuh. Nah, umumnya yang bukan versi Ustadz, tapi umumnya yang beredar paket-paket luaran sana semahal apa Ustadz? Mereka jual berapa ribu? Umumnya yang VIP itu mereka juga yang masuk ke dalam VIP yang betul-betul kelas atas itu nggak banyak orang tentunya kan. Jadi umumnya VIP itu orang mau nyaman dan seterusnya yang banyak dipakai. Yaitu di kelas bintang 5, hotelnya bintang 5, tapi ada hotel transitnya. Dan fasilitas yang lainnya biasa, tenda juga di tenda VIP biasa. Rata-rata berapa sih harga jual mereka? 40 ribuan ya? Saya nggak tahu ya ininya. Dan jenis-jenis seperti itu ada yang kemarin saya lihat ada yang jual 21.000, ada yang lebih dari itu. Tapi dari 21.000 ini kayaknya ada yang menjual 28.000, 29.000. Loh, 21.000 yang? Ya itu saya nggak tahu, ini kan ada mangsa pasarnya mereka sendiri kan. Ini mungkin komunitas kan, atau mungkin dia juga punya hubungan bagus di sana. Jadi bisa juga 28.000 itu 30 ribuan itu kisaran yang memang VIP yang ada hotel transitnya. Ya mungkin aja yang 30.000 mungkin aja bisa sampai 20.000 orang jual. Kita pandai-pandai melihat aja fasilitasnya kayak gimana. Nah, kalau sekarang Anda mau ngambil VIP yang bukan hotel transit, yang tanpa hotel transit, jadi VIP yang atas, rata-rata orang jual berapa dan Anda kalau ngambil di Ustadz berapa? Kita bandingkan aja langsung.
Kita bandingkan langsung. Kan kita nggak nyebutin nama travelnya, ya kan, harga pasarannya. Dan ini membuktikan bahwa berarti memang kita betul-betul bisa bypass langsung. Nah, kalau teman-teman mau B2B juga nanti under satu pintu kita tuh. Iya, Nah, jadi coba. kalau harga saya ini kan nggak jual apa namanya Ketengan. di Indonesia ini saya nggak jualan langsung. Itu kan saya perusahaannya di Saudi. Iya. Perusahaan saya yang di Saudi ini yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang diberi langsung ke pemerintah, Iya. diberi langsung visa oleh pemerintah Saudi. Nah, perusahaan saya yang di Saudi ini bekerja sama dengan beberapa travel di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya mereka ini yang mengasih harga gitu. Ya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, Ustaz. Ya tapi misalnya kalau saya sebut harga mereka, nanti kasihan juga gimana caranya mereka jual. Jangan, Ustadz pakai harga Ustadz untuk kasih umroh. Langsung ke kita, Ustadz. Nah, misalnya langsung harga jual aja kita main ya. Jadi misalnya kan biar Anda bisa ada perbandingan, Anda beli berapa ke perusahaan Ustadz. Ah, gitu aja udah simpelnya. Mungkin kalau ngambil dari teman-teman ini terus antum mau jual dari kasih umroh atau kasih haji, ya mungkin 20.000 sudah bisa terjual. Sudah bisa jualan 20.000. Anda udah untung 20.000? Udah. Kita nggak lagi bahas modal. Kalau bahas modal kan Anda pribadi dan private sama Ustadz ya. Harga jual 20.000 itu udah bisa jualan. Bisa. Tapi Anda dapat margin nggak? Gede nggak marginnya? Ya insya Allah gede lah. Hah? Lo mau lah. Kalau tadi pada rata-rata 25.000 sama 27.000. Yang dengan kelas yang sama ya, dengan fasilitas yang sama ya, berarti VIP. Rata-rata tadi ada yang 26.000. Kita jual 20.000. Ya bisa 20.000 tuh. Dengan paketnya 26.000-nya mereka. Cuman kan seperti yang saya bilang tadi, saya nggak mau menghukumi harga orang. Oh iya. Ini kan Karena urusan mungkin kasih saja umroh. dia punya fasilitas lain, apa yang lain gitu kan. Tapi kalau ingin sampai ke VIP, harga 20.000 itu udah bagus untuk dijual ke B2C. B2C 20.000, yang mana sebenarnya di luaran sana mereka ada yang 26.000, 27.000. Itu kita ngomong apple to apple-nya, fasilitasnya, paketnya itu ya. Oke, fix. Anda ambil dari antum, Ustaz, insya Allah. Ya ada juga dari teman-teman yang ambil dari kita, mungkin harganya sama ngambilnya, cuman dia jualnya mungkin lebih mahal. Oh iya. Dia jual 25.000, ya itu alasan dia sendiri, karena mungkin dia ada fasilitas tambahan untuk jemaah. Dia siapin perlengkapan yang berbeda, atau mungkin dia ada ustadz pembimbing dia masukin, atau dia masukin hal yang lain. Itu kan manajemen by travel aja. Kita nggak ikut campur di situ. Sama Ustadz, Anda juga pakai ustadz pembimbing, yaitu Ustadz Zulkarnain Sunusi. Tapi jual 20.000, pembimbingnya Ustadz Zul itu masuk, Ustadz. Jadi sebenarnya saya untuk semua yang berangkat melalui paket ini, kan kita akan bertemu di sana. Dan sekarang ini ada hal-hal yang lagi kita buat. Kita pengen misalnya dari sekian ribu orang yang bersama kita itu satu hamparan, walaupun berbeda kelas. Depan. Nanti kita buatin program bersama pihak-pihak resmi di Saudi Arabia dalam bentuk ceramah dengan ulama besar atau Masjidil Haram dan seterusnya. Itu kita sekarang lagi proses. Karena pembagian tempat-tempat di Mina ini belum keluar sekarang. Jadi sistem besar elektronik juga mungkin akan terbuka dalam sepekan 2 pekan ini. Pasar elektronik ini kalau sudah terbuka itu artinya sudah mulai mapping orang untuk haji secara secara pasti gitu. Pasti berangkat gitu ya, insya Allah. Nah, teman-teman, kalau tadi Ustadz udah mention bahwa kita bisa ngasih harga jual 20.000 US dollar, yang dimana itu setara dengan apple to apple-nya atau selevel dengan mereka-mereka yang jual 26.000 sampai 30 ribuan gitu ya US dollar. Anggaplah tadi rata-rata 30.000. Bisa diadu nggak Ustadz? 30.000 US dollarnya mereka, terus kasih umroh, ini jual 20.000. Ada jarak 10.000 yang mereka harus saving, yang mereka harus hemat. Kalau memang itu beneran bisa, ya, saya kan tadi semua orang sebut, bisa haji ntar teman-teman insya Allah. Ya betul. Jadi yang paket ekonominya kan harusnya kalau kita pikir bisa lebih murah dari itu. Kalau dia di bintang 3. Iya. Ya sebenarnya di paket ekonomi ini saya lebih kalau mengasih solusi orang bisa haji segera itu di paket ekonomi. Oke, nanti kita bahas. Aduh, Anda jadi nggak sabar. Nanti kita bahas ekonominya di sini. Kita kelarin VIP dulu teman-teman biar obrolannya runut ya. 20.000 yang harga jual kasih umroh ke teman-teman semua, level VIP ya, itu
di apple to apple kan sama level yang 26.000 atau 27.000 pada umumnya? Berapa Ustaz? 26.000 ya? Anggaplah. Bisa seperti itu. 26.000. Berarti ada gap atau jarak hemat $6.000. $6.000 dengan kurs misalnya 16.000 teman-teman. 96 juta Anda hemat. Dengan ada Ustadz Zulkarnain Sunusi dan paketnya yang selevel, itulah yang minimal loh ya. Kita apple to apple dengan yang minimal 26.000 karena tuh banyak banget yang jual 31.000, 30.000, 28.000. Makanya tadi di awal obrolan sebelum kita buka metode bisnisnya, detail bisnisnya, saya disclaimer dulu. Cari VIP yang paling murah di pasaran. 26.000 keluar. Ya. Artinya kalau ngambil VIP yang paling minimnya, meskipun di luaran sana ada banyak yang jual 30.000, 28.000, 27.000, ternyata ya rata-rata kita ambilnya ya, disclaimer ya, itu 26.000. Kalau 26.000 Anda daftar haji berangkat VIP, tapi sementara kasih umroh bisa kasih 20.000 US dollar, Anda hemat 96 juta rupiah. Kalau teman-teman mau, ini langsung saya cantumin linknya ada di deskripsi di bawah atau informasi lebih lanjut ada di caption. Kita langsung ketok palu aja deh. Saya udah percaya kalau mau Ustadz bilang katanya bisa ada marginnya, insya Allah margin lebar, sedang, tipis, namanya margin. Ya. Gak ada masalah. Yang penting orang bisa berangkat haji. Betul sekali Ustaz. 20.000. Ini catat ya, jangan dirubah ya. Ini tim saya juga jangan dirubah loh. Udah kasih 20.000 buat mereka. Ya, mereka saving atau hemat 96 juta rupiah. Kita bahas yang ekonomi. Ya cuman saya ingatin ya bahwa harga-harga yang kita berikan itu sih nggak bisa dibandingin dengan harga orang dong. Iya, Orang iya. kan kadang ada alasannya, Iya, ada iya, keistimewaan lainnya. Betul. Ya berbagai macam dia. Kemudian yang ini juga masalah jumlah hari kadang itu menentukan juga. Oh, saya 25 hari Ustaz. PIP misalnya, tapi jumlah harinya berbeda. Betul. Nah, itu kadang berbeda dari sudut harga juga. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kan di bawah tuh ada link tuh, linknya tinggal diklik aja. Itu ada paket-paket kita yang dalam bentuk website. Teman-teman bisa pelajarin di situ ya. Oke, detailnya ini Nah, akad kami, kebanyakan ya kita PIP segitu. itu kebanyakan PIP itu dia nggak main di 25 hari. Main dibeli 15 hari sampai 20 hari aja. Oh, umumnya. Karena mereka bukan orang yang biasa lama-lama gitu. Nah, tapi Yang kalau ikut Anda di kasih situ. 25 hari? Ya itulah saya bilang biasanya di harinya gitu. Kita kasih waktu 25 hari. Biasanya orang-orang yang di level itu nggak cocok dengan waktu 25 hari. Oh, tapi nggak apa-apa nggak? Anda udah kasih 25 hari lagi bilang sama mereka. Nggak Biar apa-apa lebih kali ya. bisa berlama-lama. Jadi, ngerti. Biasanya 15 sampai 20 hari, tapi dengan udah 20.000 US dollar, dikasihnya bisa 25 hari. Nggak, kalau $25.000 itu saya nggak tahu ya apakah Nggak, $20.000. Kemarin yang saya bilang tadi $20.000 itu paket yang biasanya di paket itu 15 sampai 20 hari. Ah, iya kan? Jadi kalau kita tambah 5 hari, itu kita harus konfirmasi lagi ke Saudinya apa tetap di harga itu atau dia tambahkan cas. Tapi sementara kan saya kan 20.000 US dollar dengan paket 25 hari. Oh, 25 hari. Iya, bisa nggak Ustaz? Bisa, cuman apa namanya? Jangan berubah harganya. Anda udah mention lagi 20.000 US dollar. 25 hari itu saya bilang tadi 20 hari. Oh, 20 hari ya? 20 ribu itu yang di 20 hari. antara 15 sampai 20 hari. Oh, berarti kalau tadi yang Anda sebutkan 20.000 dengan 25 harinya berarti di atas 20.000. Ya, kemungkinan akan bertambah. Oh, iya. Bertambah hari. Ya nggak masalah. 20.000 dibandingkan tapi 26.000. Ya cuman apa namanya? Kelebihannya nggak banyak. Oke, siap. Cuman 5 hari. Kita ekonomi Ustaz. Ekonomi umumnya berapa sih tadi mereka jual di Mas? Coba buka deh. Tadi sih ada yang 17.000 ya. Ada yang 19.000. Ada yang berapa tuh paket-paketnya? Yang ekonomi itu berarti bintang 3, teman-teman. Oke, ada yang tuh 15.000. Kita cari yang paling murah aja langsung deh. Tapi tentunya dengan apple to apple ya. Bukan berarti nanti ujung-ujungnya ada exclude ini, ada tambahan ini, tambahan itu. Ujung-ujungnya sama aja harganya 18.000 atau 20.000 juga lagi. Ya, yang mana? Itu 15.000 tuh. Mana 15.000? Iya, itu 15.000. Lah, detailnya mana? 26 hari. Detailnya mana? Langsung berangkat. Ini bener nggak sih? Hah? Bener nggak sih Ustaz? Makarim. Hotelnya begitu. Bintang 5 15.000. All in. Bener nggak sih Ustaz? Medina Mupin Peak. Masuk akal nggak?
Ini aman kok Ustadz, ini nanti kita sensor nih travelnya dan juga posternya. Ini saya nggak tahu ya terkait dengan apa namanya kayak gimana. Tapi kalau dia apa namanya, kita seperti yang saya sebut tadi ya, masalah dia pasang harga untuk berapa, terus ini dia jualnya ini apa ini B2B atau B2C dia tadi? Gak ada keterangannya. Nggak ada keterangan. Gini aja udah. Ya hati-hati juga teman-teman ya, harus piawai lah, milih-milih, nanya-nanya, track recordnya, siapa di baliknya. Soalnya kan kayak gini nih, ya kita kalau nyarinya based on Google itu macam-macam masih keluarnya. Ya. Ya anggaplah 15.000, 17.000 ya. Yang bener-bener aja ada nggak sih? Coba deh, yang travelnya mungkin saya familiar. Coba aja. Ya segituan lah ya. Umumnya berapa sih Ustadz? Itu kali. Bukan, 15.500. Rata-rata sih 17.000, 15.000 US dollar dan seterusnya. Nah, kalau Anda udah termasuk harga jual Ustadz, yang tentunya rahasia kita nanti harga pokok produksinya, ya kita ngobrol di belakang, tapi harga jual kira-kira bisa di bawah itu nggak Ustadz? Bisa kalau ekonomi. Dengan nama kasih umroh, bisa juga. Di bawah 15.000 harga jual. Ya saya malah pengennya itu orang-orang dimudahkan haji ya. Masya Allah. Jadi kita kasih harga yang apa namanya memudahkan mereka untuk haji. Biasanya di Indonesia ini harga 200 juta itu udah mudah gitu dan bagus. Ekonomi? Ya mungkin sekitar $12.500. 12.500 kali 16.000 kursnya. Pas 200 juta. Ustaz, cepet juga hitungannya beliau ya. Sekarang sudah $15.500 turun. Oh gitu. Oh, oke. Berarti 12.000. Kok aneh deg-degan sih, emang bisa Ustaz jualan 12.500? Bisanya itu dalam arti emang Anda dapat margin Ustaz. Ustaz langsung harga jual sih. Meskipun ya itu, kita makanya, nanti ada obrolan di belakangnya untuk ya, HPP tadi kan Anda, saya Ustaz. cuma hitung dari Jakarta ke Jakarta, fasilitas yang diberikan itu terkait dengan masalah tiket domestik, perbekalan jemaah dan ustadz pembimbing itu urusan travel, kita nggak ikut campur. Betul. Coba ya ekonomi ya, kasih umroh ekonomi ya. 12.500 tadi Ustadz udah mention begitu ya. 12.500 kali 15.500 kurs. Berarti keluarnya rupiahnya untuk bintang 3 193 juta. Ini harga sekarang ya, kurs sekarang ya. Masya Allah. Bisa haji Ustadz di bawah 200 juta Ustadz. Iya bisa. Karena tadi bypass sih masalahnya. Kita nggak pakai tangan ke satu, nggak pakai tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat. Anda langsung bypass, potong kompas langsung ke ustadznya. Makanya bisa begini harganya. Ya jadi begini, skenario tuh banyak orang nggak tahu cerita ini juga ya. Jadi ini juga mungkin sekarang muncul pertanyaan, kok bisa murah? Kalau bisa murah seperti itu, kenapa sekian banyak orang yang punya travel bergelut di situ tidak menjual dengan harga itu, atau tidak menawarkan paket seperti itu, atau kadang ada yang merasa sulit menemukannya. Sekarang saya terangkan tadi bahwa perusahaan yang diberi Mujamalah Syarikat ini ada 16 perusahaan. Yeah. Itu mereka diberi oleh pemerintah Saudi karena sudah memenuhi ketentuan bahwa mereka ini bisa menyelenggarakan haji. Jadi saya tadi sebut saya join dengan 2 perusahaannya. 2 perusahaan ini, satu dari mereka itu diberi izin oleh pemerintah Saudi untuk melayani 300.000 jemaah haji. Dan mereka sudah 30 tahun di bidang ini melayani jemaah haji. Jadi ini bukan perusahaan yang tidak ada historinya. Setiap tahun mereka kerja. Mereka kerja. Cuman sekarang mereka ini ketika diberi memang punya kemampuan. Kemampuannya mereka ini, mereka bisa bayar hotel dulu. Untuk sewa masyair, Mina, Arafah dengan Musdalifah, mereka sudah bayar kidana lebih dahulu. Ya, kemudian setelah itu visa, ada juga jaminan visa dari pemerintah. Ya kan? Okay. Hotel, tiket pesawat, mereka ini punya hubungan bagus dengan maskapai di seluruh dunia. Ya mereka kerjanya charter pesawat, bukan ikuti flight biasa, charter pesawat. Jadi mereka kalau bikin paket, itu wajar kalau mereka bilang paket kami harga kami begini, karena mereka sudah mapping dari awal gitu. Jadi itu ceritanya. Sekarang kenapa
orang yang masuk ke sini ini jarang. Pertama, ini perusahaan dia di Saudi Arabia, ya kan. Kemudian yang melihat potensi ini banyak orang. Ya biasalah banyak orang juga yang lihat ada potensi gitu, akhirnya dia jadikan jembatan untuk menipu orang. Nah, ini yang kadang terjadi seperti itu. Makanya ini jalan-jalan ini saya putus, saya membuatnya akad dengan perusahaan yang kita ada di Saudi langsung. Jadi kalau semua transaksi insya Allah akan aman dengan hal itu. Pantesan deh. Jadi kalau coba Anda rekap nih, Anda ambil kesimpulannya Ustadz. Mereka yang jual 26.000, jangan-jangan, ini kita ngomong VIP dulu ya. Mereka jual 27.000, 26.000, atau bahkan 30 ribuan US dollar untuk VIP. Jangan-jangan modalnya mereka 20.000. Yang mana 20.000 itu udah harga jualnya menjadi harga jualnya kasih umroh. Kan parah juga ya. Modalnya mereka tapi jadi harga jualnya kasih umroh. Masya Allah, tabarakallah deh. Emang rezekinya kasih umroh kita nih, guys. Ya ini kalau dia dapat metode ini bisa seperti itu. Tapi kalau dia ngambil metode yang lain lagi, tadi kan saya bilang pisah mujamalah itu ada dari pribadi orang yang dihormati. Iya. Nah, ini agak repot di sini mainnya. Memang banyak biaya. Jadi misalnya dia beli visa. Kalau di kita ini, tahu nggak harga dasar visa berapa? Berapa Ustaz? Hah? Iya, yang dibayar ke pemerintah. Cuman nggak mungkin perusahaan ini jual ke orang. Kan ngambil untung lah. Ya kan? Iyalah. Sama dengan semua itu biaya visanya yang dibayar. Cuman orang yang diberi visa ini nggak mungkin kan mereka jual cuman harga seperti itu. Iya, Ya kan? Iya betul. Makanya kita bisa jual praktek yang terjadi di Ramadan, setelah Ramadan sampai haji, itu harga visa antara 4.000 sampai 10.000 dolar. Wah, Visa doang. naik 2-3 kali lipat. Ya. Jadi kalau ada yang jual harga 26.000 misalnya, harga VIP, mappingnya di akhir-akhir, mungkin saja dia memang harus jual mahal karena komponen dia mappingnya juga mahal gitu. Makanya jangan taran-taran dari sekarang. Udah Ramadan harganya tinggi, modal lu ntar ketinggian, harga jual lu juga makin parah. Nah, ini kita masuk ke dalam sebab kenapa ada yang tidak jadi berangkat. Itu juga sebabnya. Oh, Anda pernah lihat satu postingan-postingan akun-akun travel umroh. Jadi dia merasa, wah insya Allah banyak nanti kita beli akhir banyak yang jualan. Begitu masuk di akhir nggak dapat ya, orang sudah pada beli. Iya. Ya kita pengalaman kemarin ini, tahun yang kemarin ada jemaah dari Indonesia, dari luar negeri nangis nggak dapat ini. Padahal punya duit banyak, travel besar. Karena ngeliat-liat, oh ini masih mahal, tunggu dulu turun. Begitu sudah mahal banget, sudah beli aja dah, nggak ada pilihan lain. Sudah mau beli, ternyata sistemnya lagi down. Paket-paket yang ada di nusuknya dia nggak bisa beli. Itu yang bikin banyak masalah. Kalau kita dengan syarikat ini, kita nggak ada, insya Allah nggak akan ada masalah. Sebab yang membuat paket di nusuk itu mereka. Lah, berarti sama aja Ustadz yang juga nyusun paket di nusuknya? Iya, jadi kita yang bikin package-nya, kita yang susunin, kita yang keluarin. Jadi kalau bisa murah itu wajar, itu pekerjaannya memang mereka yang buat kok. Udah, kita borong dulu deh, kita amanin dulu deh. Insya Allah Bismillah. Jadi kalau tadi sesuai dengan harga segitu, Anda taksir ngambil ya tipis mungkin ribuan, berapa 1.000, 2.000 dolar gitu kali ya, ambil keuntungan ya. Bisa-bisa ya. Wow, Masya Allah nih. Nah, itu jadi kalau teman-teman misalnya pengen berangkat bareng sama kasih umroh ya, tentunya dengan dalam tanda kutip kasih haji gitu ya, untuk yang VIP sama yang ekonomi dan lain sebagainya, untuk detailnya seperti apa. Tadi udah saya mention juga tuh ya, ada yang 20.000 ya, yang untuk yang VIP ya Ustadz ya. Dan yang bawahnya itu 12.500. Ustadz udah main langsung harga mentionnya, harga jual gitu lah ya. Nah silakan aja, mungkin jangan-jangan harga jual 26.000 sampai 27.000 atau bahkan 30.000 US dollar untuk berangkat haji furoda dan lain sebagainya, langsung berangkat ya. Ini kita obrolannya semuanya langsung berangkat ya. Jangan-jangan itu adalah sama seperti modalnya kasih umroh. Harga jualnya mereka, modalnya kita. Kebalik, harga jualnya mereka, modalnya mereka, harga jual kita, jangan-jangan. Ya, sekali lagi ya, yang jual 27.000, 30.000 tadi udah kita buka loh semuanya loh, yang ada di sana ya, udah kita sensorin tapi secara etika ya. Jangan-jangan modalnya mereka yang jual 30.000, 27.000, modalnya mereka menjadi harga jualnya kita. Karena kita dibuka di 20.000 dan 12.500.
Kalau mau ambil kesempatan ini teman-teman, karena memang ini relasi baiknya sama beliau, Ustadz Zul gitu ya, Masya Allah, itu langsung aja klik aja link yang ada di bawah ini. Sebagai di ujung obrolan mungkin Ustadz bisa kasih tahu bocorin yang VIP Ustadz. Ya harganya 1 miliar katanya. Ada Ustadz ya? Itu tergantung mau diapain tadi kan saya sudah cerita. VIP di Minanya hotel bintang 5 duduk Nggak, manis. selama ini yang jual sampai 1 miliar itu dia nggak di Hotel Mina. Hah? VIP juga tapi nggak di Hotel Mina. Jualan tapi 1 miliar? Iya ada ya jual 1 miliar. Cuman dia mungkin dia hotel bintang 5-nya yang paling bagus di sekitar Arok. Oke. Fasilitas lainnya kan banyak yang. Iya. gitu kan. Betul. Mundur dikit ya teman-teman ya. Mungkin Ya, tadi cuman lu kalau mau ini kan yang main di situ juga orang-orang tertentu ya. Jadi saya kan sudah sebutkan tadi mau dibuatin kayak gimana pelayanannya, mereka bisa custom. Bisa. Iya. Oh, Masya Allah nih. Jadi kalau tadi savingnya bentar sebelum ngomongin saving, sebelum ngomongin hemat, mereka jual dengan 26.000 aja itu start from 426 juta rupiah. Ya, langsung berangkat. Tapi jangan-jangan modalnya mereka yang jual 26.000 mungkin jangan-jangan menjadi harga jualnya kita 20.000. 20.000 adalah 330 juta. Artinya mereka hemat 96 juta rupiah. Wah, gue sih ngebut sih langsung gue ambil. Apalagi di B2B juga bisa kita satu pintu ya teman-teman yang ada di bawah tuh ya, satu pintu nanti bareng sama Ustadz Zul juga. Kalau yang 1 miliar itu VIP-nya mereka sebetulnya Ustadz. Kelasnya bukan Minanya bukan di hotel. Di mana? Di Minanya? Iya. Ya masuk ke hotel itu nggak sembarang orang di sana. Jadi asalnya itu peruntukannya untuk haji dari dalam Saudi Arabia asalnya. Nah, kalau bisa bisa masuk, artinya dia punya hubungan yang bagus gitu. Nah itu berapa puluh dolar biasanya mereka jual? Ini kan jarang yang masuk di situ. Jadi saya sendiri belum pernah lihat ada yang jualan di situ. Dan kita bisa jual itu? Hah? Bisa ya, jual itu? kemungkinan saya bisa 40 kursi gitu. 40 kursi saja? Iya, cuman kalau diri mau ngambil, ambil 5 lah, 10 paling banyak. Jangan orang lain kan. Bagi-bagi ya, bagi-bagi. Bagi-bagi. Ya udah 10 deh, bismillah. Nggak pengen tahu dulu Ustaz, 10 dulu sebentar. 10 harga jual berapa Ustaz yang di Minanya hotel yang apa tadi? Ya nggak tahu saya gimana cara ya, bikin aja yang masuk akal ya. Sebab itu memang jarang yang di 1 miliar aja, 1 miliar. Nih pas banget ya, Renat baru masuk nih. Nih ya, masalah angka-angka dari lu nih Nat. 1 miliar aja Nat. Misalnya mereka yang jual 1 miliar, even itu juga sebenarnya bukan di hotel bintang 5 di Minanya ya sebetulnya ya. Bisa aja mereka jual 1 miliar, kita jual 330 juta. Kita jual 500 juta aja deh Nat. Bisa banget tuh, ya udahlah anyway lah. Rezeki dia kali 1 miliar dibagi berapa? 16.000 apa 15.000 hitungnya? 15.500. 16.000 buletin dulu ya, kita nggak tahu kurs tahun depan ya. 16.000. 62.500 US dollar. 50.000. Ah, jual berapa? 50.000. Masa 50.000 Nat? 50.000. Lah, 62.500 saya 1 miliar itu pun juga iya buat orang haji. Dia udah nggak bisa dia kalau bawa emosional begitu, dia emosional buat orang haji dia. Iya udah deh. Jual 50.000. Jual 50.000 US dollar. Cuma 10 doang kuotanya. VIP Minanya hotel. Khusus undangan tamu raja tuh kalau undang di situ tuh. Enggak ada. Tamu raja tenda. Tamu raja juga tenda. Ustaz curiga nih Ustaz, kok bisa dapat link begini, gimana ceritanya Ustaz? 50.000 yang harusnya mungkin 1 miliar lah ya. Itu pun juga katanya jarang ya. Nggak ada. Tamu raja itu kan ada beberapa klasifikasi ya. Ada tamu raja politik, ada tamu raja non politik. Yang saya bilang tadi tenda itu yang non politik. 1 miliaran. Kalaupun ada di sana mungkin lebih dari 1 miliar Ustaz. Apanya? Yang tadi yang hotel di Mina. Yang kalau hotel itu nggak semua orang masuk di situ. Iya, tapi misalnya pun ada yang berani jual itu 1 miliar ke atas. Nggak tahu ya, saya belum pernah lihat sih. Bahkan lebih ya. Ya udah kita kasih 50.000 gimana? Ya, untuk 10 orang doang. 10 orang saja. Tadi Ustadz punya jatah 40, kita cuma dikasih 10. Nggak tahu, mungkin 30-nya buat bagi-bagi yang lainnya kali. Nggak apa-apa lah. 800 juta. 50.000 US dollar sama dengan 800 juta rupiah. Untuk 10 orang doang. Untuk 10 orang doang. 50.000.
Gue deg-degan nih marginnya ntar Ustadz yang ngatur aja deh, katanya udah untung katanya kita. Tapi ya udah yang penting pada berangkat ya Ustadz, bener nggak Ustadz? Ustadz langsung nembak harga jual soalnya, ya confidential juga sih kita bahas HPP. Tapi HPP aja udah kayaknya bisa di bawah itu dahsyat juga ya. Bismillah ya. Detailnya seperti apa teman-teman, dari mulai yang ekonomi, VIP sampai VIP minanya hotel, itu cek aja di link di bawah. Oke, dan ini untuk penerbangan satu pesawat aja kita kali ya Ustadz ya? Ya terserah. Bisa lah. Ini kalau DP-nya berapa Nat? Bantu itu dong Nat. Kira-kira DP untuk ngambil satu pesawat 315 seats. Iya puluhan miliar lah. 30 berapa? 30 miliar. Iya 300, ambil 315 masuk sih. 315 berarti berapa miliar DP kita buat belanja ke Ustadz? Iya jangan dihitung di sini. Jangan hitung di sini ya PP-nya ya. Puluhan miliar ya. Oke lah, bismillah. Ya, kalau tahu teman-teman pengen tahu lebih detail seperti apa paketnya, mungkin kita antarkannya ke website kita ya. Ada di bawah teman-teman, di deskripsi di bawah. Ustadz ada yang mau ditambahkan buat teman-teman, insya Allah persiapan buat menuju berangkat haji. Oh ya, update dong. Ini saya buka aja deh. Ustadz sekalian Ustadz, saya mau lihat dong video-video yang hotel-hotel di sana yang Ustadz tadi ada video-videonya. Sembari Ustadz siapkan ya, kira-kira Ustadz Zul langsung yang ada di sana seperti apa. Dan link tersebut yang ada di bawah, ini sebenarnya pernah kita sematkan ya dari postingan yang terakhir bareng sama Ustadz Zul juga. Saya pengen tahu update-nya ya. Ini belum diapa-apain loh, baru nangkring doang di situ. Saya mau lihat sembari Ustadz juga mau bocorin keseruan yang ada di sana seperti apa. Bentar, saya kirim grup dikasih umroh ya. Nah ini, ya saya buka nih Google Drive-nya yang udah pernah daftar. Yang daftar ini gimana? Oh, B2B sama kita 49 dan yang B2C sama kita yang udah daftar 109. Sebelum postingan ini tayang. Kemarin kita udah posting bareng sama Ustadz Zul kemarin terakhir yang bahas tentang umroh sama haji. Ada tuh. Nah, ini belum tayang loh ya. Ini belum kita gas lagi nih. Kalau kita gas lagi mungkin bisa langsung satu pesawat nih. Jadi teman-teman cepet-cepetan cepat-cepat dia dapat ya. 109 tambah 45 berapa? 49. 49 kan. Oh, 49 B2B ya? Travelnya. Satu travel bisa puluhan. 10, bisa 20 ngambil. Bisa 10, bisa 20 satu travel. Habis lah, ambil 300-an. Lah, nih kalau cepet-cepetan dong. Berarti kalau 49 kali 20. Iya, 20 kira-kira satu travel. Ya bisa 10, bisa 20. Ya, anggaplah 10 deh, nggak usah muluk-muluk deh. Satu travel ngambil kita 10 tiket lah ya, B2B-nya ya sama kita ya. 490. 400 Habis udah. habis dong. 490 Udah kita ambil seats. 300, jangan resiko udah. Ya udah 315 ya. Kan itu yang 49 belum tentu ambil semua. Oh, yang 49 belum tentu ambil semua. Lu nggak mau buka 2 bis? 2 bis 2 pesawat. Enggak deh, udah jangan. Hah? Satu pesawat aja. Next year aja, lihat dulu tahun ini. Orang keuangan sama orang marketing kadang memang nggak satu kubu memang. Bisa Nat digas. Ini belum tayang postingan ini. Kasih lihat dulu dong VIP. Ya udah VIP-nya videonya Ustaz. Kita tampilin di layar, coba Ustaz bisa sambil liatin. Nah, ini videonya Bibi. Ini hotel Ini di Mina. Hotel di Mina. Ini nggak sembarang orang bisa di sini, Ustaz. Ya. Ini baru dibuka tahun kemarin. Masya Allah. Jadi isi dalamnya itu kayak gini. Coba dalam ya. Coba lihat. Oke, pintu kita buka. Setiap kamar ada kulkas khusus nih. Ini penuh dengan minuman, coklat apa segala macam, es krim. Wow. Nah, ini dia kamarnya kayak gini. Bisa duduk, bisa jadi sofa bed ya. Sofa bed ya. Jadi kita memang nggak kenal tenda, kenalnya kayak hotel gitu. Wow, Masya Allah. Itu kita jual 50.000 US dollar. Artinya 800 juta. Dapat begitu. Udah, ambil. Padahal ini kemarin hotelnya 800 meter dari pelemparan. Di hotel baru. Yang lama itu lebih bagus lagi dari ini yang lama. Yang lama itu langsung di lantai 3 di pelemparan. Jadi kalau dia melempar itu nggak lewat jalur banyak orang. Dia langsung aja dari hotel mereka naik mobil golf mini itu, pergi melempar, balik diantar. Lemparan dari hotel? Bukan, dari hotel naik mobil golf. Oh, naik mobil golf dulu, naik caddy dulu. Ya. Masya Allah. Ini bentuk pengapresiasian apa ya buat kita benar-benar menyambut haji dan lain sebagainya. Ini Allah hitung pahalanya mungkin sebagai penutup ganjaran-ganjaran apa lagi atau mungkin apa yang didapat gitu ya buat teman-teman yang pengen ngecek benefitnya apa sih kalau kita haji yang tadi belum tentu disampaikan oleh Ustadz, misalnya ada yang belum atau kelewat Ustadz.
Ya, jadi sebenarnya yang perlu kita lihat itu pada diri kita ya sebagai seorang muslim menunaikan kewajiban kita. Terus yang kedua kalau kita sebagai travel itu memang sudut bisnis oke lah ya. Iya. Tapi harusnya bisnis itu jangan murni bisnis. Ya kita juga ingin memudahkan orang supaya bisa haji. Ini tamu-tamu Allah loh. Iya. Jadi harusnya kita layani mereka dengan bagus supaya mereka bisa haji dengan baik dan benar gitu. Wow, mantap. Ya itu lahan pahala kita aja yang Iya. kita inginkan di situ. Karena itu kita berusaha teman-teman yang ingin join juga kalau dia travel itu bisa memberikan ketentuan yang diinginkan apa dan seterusnya supaya kita bisa juga menerima apa masukan-masukan mereka dan keinginannya agar supaya semuanya main di jalur aman gitu. Ya. Oke, mau B2C, mau B2B, ya, mau langsung berangkat dalam tanda kutip untuk kita bawa badan aja lah, semuanya udah kita paketkan, jadi nggak mau ada tambah-tambahannya. Detail-detailnya semuanya akan ada di sini teman-teman. Ya cek aja deskripsi di bawah. Syukron Ustaz, jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik. Allah yabarik fiik, semoga Allah selalu jaga Ustaz Zulkarnain Amin. Sunusi. Nanti kita ketemu lagi di update-update berikutnya teman-teman ya. Kalau pengen tahu detailnya semuanya akan ada di bawah. Oke, cek aja ya. Thank you. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita kasih solusi.